Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ustadz kembali menemui kalian lewat media video rekaman ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Silahkan kalian buka bab ketiga. Ya, silakan kalian buka bab ketiga. Cita-cita menjadi anak soleh. Ya, ini. Cita-citaku menjadi anak soleh. Bab ketiga, halaman 22. Anak-anak, banyak di antara kita ketika ditanya itu, kalau cita-citanya mesti banyak di antara kita kalau ditanya apa cita-citamu? Cita-citanya ingin jadi dokter, ingin jadi tentara, ingin jadi presiden gitu ya. Nah, tapi ada anak yang juga bercita-cita ingin menjadi anak soleh. Nah, oleh karena itu, Ustadz ingin sampaikan, silahkan kalian ingin jadi presiden, ingin jadi apapun, profesi yang baik, tapi kesolehan itu harus ada. Makanya kalau ingin jadi polisi, polisi yang soleh. Kalau ingin jadi presiden, presiden yang soleh. Kalau ingin jadi dokter, dokter yang soleh. Begitu. Nah, pada kali ini Ustadz ingin menjelaskan tentang cita-cita, ya. Ingin menjelaskan tentang cita-cita, apa sih cita-cita itu, gitu ya. Nah, anak-anak, coba nanti setelah kalian menonton video ini, penjelasan dari Ustadz, kalian baca kembali buku PAI-nya di bab ini supaya lebih bisa difahami lagi. Coba Ustadz akan saya jelaskan. Nah, sebentar. Nah, perhatikan ya anak-anak. Apa sih cita-cita itu kan gitu ya? Coba sebentar. Nah, cita-citaku menjadi anak soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Bahasa Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Ustadz ulang, cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, ini cita-cita. Kalau kalian ingin punya cita-cita yang tinggi, ya, maka keinginan itu harus selalu ada dalam pikiran kalian. Nah, terus soleh itu apa sih? Dan apa ciri-cirinya? Nah, ini disebutkan soleh artinya baik. Jadi kalau digabung, keinginan yang selalu ada dalam pikiran untuk menjadi anak yang baik. Nah, itu cita-cita menjadi anak soleh. Sudah paham ya? Jadi Ustadz ulangi lagi. Cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada dalam pikiran. Soleh artinya anak yang baik. Anak soleh itu anak yang baik. Berarti cita-citaku menjadi anak soleh adalah keinginan yang terus ada dalam pikiran untuk menjadi anak yang baik. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri anak soleh itu selalu taat kepada Allah, jujur, setia kepada orang tua, setia kepada guru, setia kepada kawan, dan menghargai sesama. Ini ciri-ciri anak soleh. Selanjutnya nih anak-anak. Pak,
Kalau eh, nah, nah, coba ini bisa kalian buka bukunya ya. Orang jujur disayang Allah itu seperti apa? Orang jujur sayang Allah itu seperti apa? Nah, perhatikan nih. Orang jujur disayang Allah. Pertama, jujur kepada Allah. Ciri-cirinya apa? Yaitu selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Ustaz ulangi. Ciri orang jujur yang pertama, jujur kepada Allah. Ya. Apa ciri-cirinya? Selalu mentaati perintah Allah. Perintah itu apa sih? Perintah itu sesuatu yang diwajibkan. Seperti sholat, seperti puasa kalau Ramadan. Itu perintah dari Allah. Dimanapun dan kapanpun. Nah, ini ciri-ciri anak yang jujur. Yang kedua, selain jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Artinya tidak membohongi diri sendiri. Takut kalau berbohong untuk dirinya sendiri juga. Kemudian jujur kepada orang lain. Nah, ini ciri-ciri anak yang soleh. Jadi jujur, taat kepada Allah, jujur. Jujur itu jujur kepada Allah, ya, dengan cara mentaati perintah Allah, jujur kepada diri sendiri, enggak berbohong, jujur kepada orang lain juga enggak berbohong kepada orang lain. Selanjutnya anak-anak, ciri anak soleh yang kedua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Anak-anak, hormat patuh kepada orang tua. Jadi orang tua itu kan ada ayah, ada ibu, ya. Kemudian lewat syariat pernikahan, maka lahirlah kalian, lahirlah ustadz, lahirlah kalian. Itu karena ada orang tua kita, gitu ya. Kemudian ibu mengandung kalian selama 9 bulan lamanya. Ya. Ayah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Jadi ayah dan ibu, orang tua, itu mengasuh, membimbing, beri makan, minum, pakaian, mendidik. Ya. Nah, ini bagian dari kewajiban orang tua. Memberikan pendidikan yang baik, menyekolahkan, mengaji, memberikan fasilitas ngaji kepada kalian. Nah, ini semuanya adalah jerih payah kedua orang tua. Makanya orang tua itu sering berdoa kepada Allah supaya kalian menjadi anak yang soleh. Ya, ini coba salah satu doanya adalah, ya Allah jadikan anakku orang yang soleh, taat kepadamu, patuh kepada orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negara. Ini hampir semua orang tua berdoanya seperti ini. Nah, oleh karena itu harus sepantasnya dan harus kita sebagai anak ini patuh, taat kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini yang mendidik kita, orang tua ini yang memberikan, mencari nafkah untuk kita, ya. Apalagi ibu yang mengandung kita 9 bulan, makanya kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Selanjutnya ini anak-anak. Selain patuh dan hormat kepada kedua orang tua, kita juga patuh dan hormat kepada guru-guru kita. Nah, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Kalau tadi mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Jawabannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kenapa Ustadz kita harus patuh kepada guru? Nah, begini anak-anak. Guru itu pengganti orang tua kalian di sekolah. Ya. Orang tua kalian menitipkan kalian kepada ustadz-ustadzah yang ada di sekolah. Kenapa? Karena orang tua, ayah, ibu kita ini mungkin sibuk, ada yang kerja, di rumah juga ada acara pekerjaan yang lain.
Makanya kemudian disekolahkan dan dititipkan kepada ustadz-ustadzah. Maka pengganti orang tua di sekolah adalah ustadz-ustadzah. Ya. Dari ustadz-ustadzah lah kemudian kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Ya. Ustadz-ustadzah membimbing kita, mengajari kita membaca, menulis, mengajari kita mengaji, mengajari kita sholat, dan lain sebagainya. Mengenal lingkungan, ya, mengenal seni, dan lain sebagainya. Nah, membimbing kita, memperhatikan kita, menjaga jangan sampai kita ini melakukan hal yang tidak baik. Itulah yang dilakukan oleh seorang ustadz-ustadzah, seorang guru kepada murid-muridnya. Dan ingat, anak-anak, ustadz-ustadzah itu menganggap kalian sudah seperti anaknya sendiri kalau di sekolah. Makanya kalau kalian nggak baik mesti ditegur. Kalau kalian nggak baik di sekolah mesti dikasih tahu. Nah, contoh sikap hormat kepada guru, ayo kalau berbicara dengan ustadz-ustadzah, dengan gurunya yang santun, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh bentak-bentak, ya, berbahasa baik, yang baik dan benar, ya, tidak sombong, tidak merasa lebih pintar, kan begitu. Sama kalau kita di rumah juga sama, nggak boleh kepada kedua orang tua kita ini manggil orang tua sambil bentak-bentak, minta sesuatu kepada orang tua sambil bentak-bentak, nggak baik, nggak boleh. Dan itu perbuatan yang nggak bagus, sikap yang nggak bagus. Itu ya. Jadi antara orang tua dan guru adalah sama-sama orang yang harus kita hormati, harus kita patuhi. Selanjutnya anak-anak, ya, itu tadi adalah ciri dari anak-anak yang bercita-cita ingin menjadi anak yang soleh. Selanjutnya nih, sikap soleh itu apa sih? Kalau kita ingin jadi anak yang soleh, anak yang baik, maka kita harus bisa menghargai orang lain nih anak-anak. Ya, semua manusia ini kan anak cucu dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam lah kemudian berkembang, ya, menjadi manusia yang sekian banyaknya ini. Di antaranya adalah kita, ustadz kalian semua. Maka Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Warna kulitnya berbeda, bentuk tubuh wajahnya berbeda, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ya. Tidak ada yang sama, hampir tidak ada yang sama, gitu. Nah, demikian pula juga kehidupan manusia. Manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin, anak-anak. Contohnya di Indonesia, sukunya banyak, ada suku Jawa, suku Madura, suku yang lainnya, begitu ya. Agama juga banyak, ya, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan kebiasaan pun juga banyak. Kebiasaan orang Surabaya dan kebiasaan orang di luar Surabaya juga sudah beda. Nah, lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman kayak begitu itu, yang berbeda-beda begitu itu? Maka tentu saja untuk mensikapi itu harus saling menghargai. Nggak boleh kita ini saling menjatuhkan. Karena berbeda, kulit saya putih, kulit teman kita hitam, kemudian kita mengolok-olok mereka. Gitu ya. Kita kemudian badannya tinggi tegap, ada teman kita yang pendek, hitam, kita olok-olok. Nggak boleh. Harus saling menghargai, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berkehendak menciptakan yang seperti ini, dan kita nggak boleh mengolok-olok, karena ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nih anak-anak, maka kita harus saling menghargai. Satu nih, untuk menjadi anak yang soleh, maka harus bisa menghargai pendirian orang lain. Nah, di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Artinya, ada pendapat-pendapat yang berbeda. Satu contoh nih, sholat subuh itu kan, kalau di Gilmani,
Kita pakai kunut karena diajari kunut. Sedangkan kalian, ada teman kalian yang nggak pakai kunut. Ya kita nggak usah mengolok-olok mereka, nggak usah menyalahkan mereka. Karena ada pendapat yang lain, ternyata meskipun sholat subuh itu ada yang nggak kunut. Kan gitu, boleh. Nggak ada masalah. Gitu. Itu cuma beda pendapat saja. Dan kita nggak boleh menyalahkan mereka, sampai menghina mereka. Nggak boleh sampai mengolok-olok mereka, nggak boleh. Maka kita harus menghargai pendirian mereka. Gitu ya. Menghargai pendapat mereka. Nah, ini termasuk salah satu contoh untuk menjadi anak soleh. Selanjutnya nih anak-anak. Yang kedua, kalau tadi ini menghargai pendirian orang lain, nah sekarang yang kedua menghargai keyakinan orang lain. Nah, Ustadz contohkan ya, ada contoh ya, Ustadz bacakan ya. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Di pagi hari Minggu, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada satu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Kenapa? Karena ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Ini contoh anak-anak. Jadi kita nggak boleh mencegah teman kita yang ingin beribadah, ya agama lain, kita nggak boleh mencegah. Kita pun sama. Kalau kita ingin sholat, ya kita bilang ke teman kita yang mungkin tidak seagama dengan kita. Ya, kita bilang kalau waktunya zuhur, saya mohon pamit karena untuk sholat zuhur. Kalau waktu asar pamit untuk melaksanakan sholat dulu, nggak apa-apa. Dan kita nggak boleh saling kemudian tidak menghargai keyakinan orang lain. Itu ya. Selanjutnya nih anak-anak. Indahnya saling menghargai. Jadi menghargai pendapat adalah mau mendengar pendapat orang lain dan merundingkan setiap pendapat tersebut secara musyawarah dan kesepakatan bersama. Jadi kalau sudah dimusyawarahkan, sudah dirapatkan, dan kita sudah sepakat, ya sudah selesai. Ya, ini namanya menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya anak-anak. Ini 5 contoh menghargai pendapat orang lain nih. 1, menjalankan dengan penuh tanggung jawab. 2, menerima dengan lapang dada. 3, mendengarkannya. 4, tidak memotong pembicaraan. 5, tidak mengejek atau menyindir pendapat orang lain. Ini contoh menghargai pendapat orang lain, gitu ya. Ini contohnya. Kalau ada orang berpendapat, kita dengarkan. Tidak memotong pembicaraan, tidak mengejek, tidak menyindir. Ini bagian dari sikap baik kita. Maka kalau ini sudah dilakukan, anak-anak, kita akan menjadi anak yang soleh. Tadi Ustadz sampaikan, cita-cita menjadi anak soleh itu harus, gitu ya. Boleh kalian bercita-cita ingin jadi presiden, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi apapun yang baik, yang baik-baik cita-citanya, tapi cita-cita menjadi anak soleh ini harus juga dikedepankan. Bisa jadi kita jadi polisi betulan besok, tapi polisi yang soleh. Jadi menteri yang soleh, jadi lurah yang soleh. Nah ini termasuk bagian dari cita-cita kita. Demikian anak-anak apa yang Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada Allah dengan mentaati semua perintahnya, menghormati orang tua kita, taat kepada orang tua dan guru kita, dan juga menghargai teman-teman kita dan orang-orang sekeliling kita. Dan jangan lupa berdoa, semoga musibah COVID ini segera berakhir. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.